Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala sampai detik ini karuniakan kepada diri kita. Kita saat ini berada di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan langkah-langkah kaki kita menuju ke rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Ya, dengan kekuasaannya kita dimudahkan diri kita melangkahkan kaki menuju rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sesungguhnya semuanya ini hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyangka, ya, kita mengira bahwa datangnya kita ke masjid, ke rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, duduknya kita di majelis-majelis taklim, kita dalam rangka untuk belajar, ya, berdakwah, menyampaikan pentingnya iman, pentingnya amal. Kita mengira ini adalah kekuatan diri kita, ya. Kita menyangka ini karena sesuatu yang ada pada diri kita, ya. Tetapi sebetulnya semuanya itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan, ya, seseorang hamba ketika dia melangkahkan kaki menuju ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah, ya, dia mengatakan, saya berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Saya pergi ke majelis-majelis taklim untuk menuntut ilmu-ilmu agama. Saya belajar menyampaikan dakwah agama, ya. Maka kata ulama, kalimat-kalimat seperti ini, ya, saya, ini kata beliau, ini kalimat-kalimat yang rawan sekali, ya. Kalimat-kalimat yang rawan kesombongan, karena mengedepankan saya, ya, seakan-akan kekuatan sayalah yang telah membuat saya bisa datang ke masjid, ya, melaksanakan sholat berjamaah, menuntut ilmu agama. Kemudian kehebatan sayalah yang telah menjadikan saya bisa menyampaikan agama, dakwah agama. Kata-kata seperti ini kata-kata yang kata ulama rawan, ya, rawan terhadap kesombongan. Dan kita tahu kesombongan ini satu sifat yang sangat buruk sekali, sifat yang sangat
jelek sekali, ya. Sehingga sampai-sampai jeleknya sifat sombong ini, ketika ada kesombongan di dalam hati seorang hamba, walaupun hanya sedikit sekali, walaupun hanya kecil sekali kesombongan itu ada di dalam hati seorang hamba, maka diharamkan, ya, memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saking bahayanya sifat sombong, ya. Aku, saya, ya. Ini adalah sifat yang tidak boleh ada pada diri seorang hamba. Jadi ulama mengatakan bahwa makhluk yang paling berbahaya dalam kehidupan umat manusia itu bukanlah harimau, bukanlah ular, ya, bukanlah serigala, bukan, ya, bukan juga corona, ya. Saat ini lagi kita pusing mikir corona, ya. Ternyata makhluk yang paling berbahaya dalam kehidupan kita adalah siapa? Saya, ya. Jadi saya ini makhluk yang paling berbahaya ternyata. Ketika saya ini menjadi tidak terkendali, ya, mengikuti hawa nafsu, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah saya ini makhluk yang paling berbahaya. Kalau harimau itu paling memangsa mungkin 1 ekor hewan, sudah, ya. Kalau sudah kenyang ya sudah, dia tidak akan memangsa lagi. Ular juga begitu, ketika memangsa seekor kerbau misalnya, itu sudah beberapa hari dia tidak butuh makan lagi, ya. Demikian juga dengan hewan-hewan yang lain. Tetapi bagaimana dengan manusia? Ya. Dia sudah mendapatkan ini dan itu, sudah kaya sebetulnya, tetapi masih saja, ya, serakahnya, zolimnya itu, ya, masih merasa kekurangan terus. Inilah bahayanya saya. Bahkan ketika saya ini tidak taat kepada Allah SWT, mengikuti hawa nafsu, sampai-sampai seperti Fir'aun laknatullah alaih, ya, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang agung, ya, sampai-sampai mengaku Tuhan, ya. Ini bahayanya saya ketika tidak terkendali, ya. Oleh karena itu penting sekali kita harus senantiasa, ya, menyadari, mengingatkan, saling ingat mengingatkan, ya, bahwa kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi misalkan, ya, kita merasa mengira bahwa saya datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, kelihatannya kalimat ini kalimat yang baik. Lu kan baik datang ke masjid, ya, melaksanakan sholat berjamaah, tetapi ketika kemudian menonjolkan saya, ya, merasa bahwa sayalah itu yang baik, yang dengan kekuatan diri sendiri bisa datang ke masjid, ini ternyata keliru. Kalau kita perhatikan, ya, seseorang datang ke masjid itu perlu beberapa fasilitas. Kaki, ya, kalau tidak ada kaki kan susah untuk berangkat ke masjid. Lah, kaki ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira mau kita hargai berapa ini kaki, ya? Mau kita hargai berapa persen keterlibatan Allah SWT dalam hal ini, ya. Kemudian tangan juga begitu. Kalau kemudian masjidnya itu ada tangga, kita perlu tangan untuk memegang supaya tidak jatuh. Lah, tangan ciptaan Allah juga, ini mau dihargai berapa persen kira-kira? 10%, 20%, ya. Kemudian mata, kalau tidak diberi mata, tidak diciptakan mata, kita juga akan susah menuju ke masjid, ya.
Telinga juga begitu. Tidak ada telinga, kita nyebrang, ada kendaraan motor tidak dengar, kita ketabrak, nggak sampai ke masjid. Ya. Sudah ada mata, telinga, ya. Tidak ada jantung, ya tidak bisa. Ya, jantung diciptakan Allah ini mau dihargai berapa? Paru-paru juga begitu, pembuluh darah. Semuanya ini adalah ciptaan Allah SWT. Itu mau dihargai berapa persen? Ya. Kok kemudian kita mengaku-ngaku saya, ya. Maka penting sekali kita menyadari siapa saya sebenarnya. Ya. Kita ini hanyalah hamba yang dititipi macam-macam, dititipi kaki, dititipi tangan, dititipi mata, telinga. Ini titipan saja. Ya. Kalaupun tadi sudah ada semua pada diri kita, apakah bisa seseorang datang ke masjid? Ya. Kenyataan banyak kan saudara kita yang mungkin Allah SWT telah berikan fasilitas semuanya, bahkan mungkin lebih sehat, lebih kuat, ya, lebih mampu dan sebagainya. Tetapi ketika azan terdengar, mengapa? Ya, belum tergerak juga untuk datang ke masjid. Apa ini? Faktor apa lagi ini? Ya. Itulah faktor hidayah. Ya. Sama-sama diberi mata, telinga, tangan, kaki, kesehatan, rizki sama bahkan lebih. Tetapi mengapa? Ya, yang satu mudah sekali ketika dengar azan, kemudian datang ke masjid. Ya, sementara yang satunya lagi kok ya belum tergerak juga. Inilah faktor hidayah. Lah hidayah ini luar biasa, ya. Itu juga mau dihargai berapa persen, ya, nilai hidayah ini. 10%, 20%, 30%, ya. Jadi hakikatnya kita, semua kita, ya, itu ketika berangkat ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, itu semuanya mutlak yang menggerakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah semuanya, ya. Kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga duduk di majelis taklim Allah SWT, semuanya Allah SWT. Kita bisa menyampaikan, ya, pentingnya agama, pentingnya iman, pentingnya amal, itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya Allah. Lalu dari mana kita mengatakan saya, ya? Padahal kita itu tidak ada apa-apanya. Ada ulama mengatakan bahwa seseorang itu tidak bisa apa-apa. Oh, nyatanya saya bisa kok, saya bisa bicara, saya bisa berjalan. Saya bisa bicara karena Allah SWT menjadikan saya bisa berbicara. Kalau Allah SWT berkehendak, walaupun ada mulut, ya kita lihat ada orang yang punya mulut, kok nggak bisa ngomong, kok bisu. Nah, kalau memang karena adanya mulut, nyatanya punya mulut tapi nggak bisa ngomong. Jadi seseorang itu bisa bicara karena Allah yang telah menjadikan dia bisa bicara. Ya. Melihat, seseorang itu tidak bisa melihat, ya, tapi Allah yang telah menjadikan dia bisa melihat. Ya. Walaupun dia punya mata, kalau Allah SWT tidak berikan, ya, kekuasaan untuk bisa melihat, ya nggak bisa. Orang yang buta, maaf, ya, matanya punya, tetapi tidak bisa melihat. Ya. Jadi semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi hendaknya kita menyadari kita itu siapa. Kita itu hanyalah hamba yang tidak tahu apa-apa, yang tidak punya apa-apa, yang tidak bisa apa-apa, yang bukan siapa-siapa. Kita bisa punya ini, punya itu karena Allah yang memberi kita, sehingga kita jadi punya ini, punya itu. Kita, ya, bukan siapa-siapa. Kita menjadi ini dan menjadi itu, menjadi pejabat, menjadi orang penting karena Allah yang telah memberi amanah kepada kita, ya. Dalam waktu tertentu kita dikasih amanah, tergantung amanah ini mau dikerjakan, dilaksanakan, dimanfaatkan dengan baik atau tidak. Nanti pada waktunya akan diambil itu amanah dan dimintai pertanggungjawaban. Jadi hakikatnya kita hanyalah makhluk yang tidak ada apa-apanya.
kita tidak ada apa-apanya. Maka hendaknya kita hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya memuliakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidup di dunia hanya sebentar saja, 60 sampai dengan 70 tahun ya. Hanya kurang lebih itu. Umat Kanjeng Nabi Muhammad hanya sebatas itu saja. Sementara kehidupan di alam akhirat itu kekal abadi selama-lamanya. Seperti apa gambaran selama-lamanya itu? Seandainya permukaan bumi ini dipenuhi dengan biji-bijian, ya, penuh dengan biji-bijian jagung misalnya, ya, kita tidak bisa membayangkan berapa miliar, berapa triliun, bahkan lebih. Seandainya seluruh permukaan bumi ini dipenuhi dengan biji-bijian jagung misalnya. Kemudian ada seekor burung datang mengambil hanya satu biji jagung saja, diambil satu, kemudian dibawa pergi entah kemana, dan akan datang lagi 1000 tahun kemudian. Maka 1000 tahun kemudian burung ini datang lagi mengambil hanya satu saja biji jagung, diambil. 1000 tahun lagi datang lagi mengambil hanya satu, terus begitu. Kira-kira sampai kapan ya biji-bijian ini akan habis diambil semua? Wong 1000 tahun sekali dan biji-biji ini memenuhi seluruh permukaan bumi. Ya. Entah berapa miliar triliun, entah lebih. Itu nanti suatu ketika akan ada masanya, tiba saatnya burung ini datang dan mengambil biji terakhir. Walaupun kita tidak bisa membayangkan berapa lamanya, burung ini akan datang ke bumi untuk mengambil biji yang terakhir. Setelah itu sudah selesai, tapi tidak bisa dibayangkan berapa lamanya. Nah, kehidupan di alam akhirat yang kekal abadi itu tidak ada selesai-selesainya. Tidak ada cerita selesai. Kalau tadi burung tadi walaupun lamanya bukan main, tidak bisa dibayangkan, selesai juga. Tapi kehidupan di akhirat tidak akan pernah selesai. Itu ya Allah ya. Kita tidak bisa membayangkan ya. Kehidupan di akhirat kekal abadi selama-lamanya. Sementara di dunia hanya 60-70 tahun. Ternyata kehidupan seseorang hamba nanti di alam akhirat yang kekal abadi selama-lamanya itu ditentukan ketika kita di dunia saja, bukan ketika nanti di akhirat ya. Ketika kita di dunia ini hanya 60-70 tahun, itu akan menentukan nasib kita kekal abadi selama-lamanya yang tidak ada berhenti-berhentinya, tidak ada akhirnya, terus ya. Hanya 60-70 tahun di dunia. Maka kalau 60-70 tahun di dunia ini kita berhasil, sukses, ya sukses selama-lamanya, selama-lamanya. Tetapi kalau 60-70 tahun yang hanya sebentar ini gagal, ya sudah ya, bukan gagal selama 60-70 tahun, selama-lamanya kita akan gagal ya. Sehingga ketika kita di dunia ini, waktu yang paling penting ya, kesempatan kita di dunia ini yang paling penting, yang lainnya itu enggak penting. Di dunia ini sebetulnya tidak ada nilainya di sisi Allah. Allah setelah menciptakan dunia, walaupun kita merasakan indah sekali di dunia ini ya, begitu banyak kesenangan-kesenangan, itu Allah setelah menciptakan dunia tidak dipandang lagi dunia. Tidak ada nilainya dunia ini. Yang bernilai adalah kesempatan waktu. Lah mumpung kita itu diberi oleh Allah SWT kesempatan waktu. Berapa lama kita diberi kesempatan? Wah, saya masih muda kok. Saya kan masih muda. Masih lama itu tuh yang tua-tua itu yang akan sebentar lagi meninggal. Siapa yang bisa memastikan kalau umurnya dia masih lama? Ya, banyak. Kita lihat ke kuburan. Ada memang kuburan yang panjang. Wah, ini orangnya sudah dewasa, sudah tua ini. Ada kuburan yang lebih pendek.
Oh ini anak-anak ini kayaknya. Ada bahkan kuburan yang kecil, oh bayi. Bahkan kadang sebelum lahir sudah meninggal dalam kandungan ada. Jadi jangan mengira bahwa kita itu hidup di dunia masih lama. Ya. Rata-rata cuma 60-70 tahun dan mungkin hanya beberapa waktu. Dan kita tidak tahu tinggal beberapa waktu. Maka kesempatan yang tinggal beberapa waktu ini, ya, karena Allah SWT menilai akhir. Kalau akhirnya baik, insya Allah baik. Walaupun mungkin maaf sebelumnya ya kita hidup seenaknya, tidak mengikuti aturan agama, tidak mau taat pada Allah, tidak mau sholat, tidak mau beribadah. Tapi kemudian akhir hayatnya dia taat, bertobat, melaksanakan sholat, baca Quran, zikir dan sebagainya. Akhir hayat dalam keadaan baik, ia akan baik, akan dihapus semua keburukan-keburukan. Tidak hanya dihapus, malah akan dirubah menjadi kebaikan. Jadi penting sekali. Nah, inilah pentingnya kita bersabar, sabar ya. Sabar, kita hanya 60-70 tahun kok di dunia, sabar. Jangan kita kemudian sepenaknya sendiri, sepenaknya dewi. Cuma 60-70, setelah itu bebas selama-lamanya, selama-lamanya. Saya akan sampaikan 2 kisah tentang pentingnya kesabaran. Yang pertama kisah yang sangat menyedihkan. Yang kedua cerita kisah yang sangat menggembirakan. Ini yang tak ceritakan yang menyedihkan dulu supaya nanti terakhir yang menyenangkan. Kisah tentang pentingnya kesabaran, tapi kisah yang berakhir dengan kesedihan ini. Ada seorang petani, satu keluarga petani, dia punya seekor harimau. Dipelihara harimau ini sejak kecil, sejak bayi dipelihara, terus dengan penuh kasih sayang, kelembutan, sampai harimau ini tumbuh menjadi harimau yang besar. Maka sudah pasti harimau ini sangat-sangat setia kepada keluarga petani itu, ya. Dan dia selalu membantu pekerjaan dari petani. Petani ini kerjanya datang ke hutan, mengambil kayu-kayu, buah-buahan dan sebagainya, kemudian pulang dan dibantu oleh harimau ini. Dia yang mengangkut kayu-kayu dan sebagainya. Itu bertahun-tahun. Suatu ketika petani diberi oleh Allah SWT seorang anak bayi yang sangat mungil. Ya karena bayinya masih kecil, nggak mungkin dibawa ke hutan. Maka bayi ini ditinggal di rumah dan harimau ini yang disuruh nunggu bayi. Ini hati-hati ya, dijaga jangan sampai apa-apa, kenapa-apa. Maka harimau ini siap menjaga. Maka petani dan istrinya datang ke hutan. Ketika itu tiba-tiba dari hutan ada seekor ular yang sangat besar, tahu kalau petani ini punya anak kecil dan ini kok tidak dibawa, berarti ada di rumah ini. Maka ularnya ini mendatangi rumah petani. Kemudian pelan-pelan dia masuk ke dalam rumah dan hampir saja dia menerkam bayi itu, tapi ketahuan sama harimau. Maka terjadilah pergulatan seru antara ular yang sangat besar dengan harimau. Harimau sempat dilibas, ya, dililit dengan sangat kuat, tapi alhamdulillah harimau ini dengan sigap berhasil memutuskan leher ular dan mencabik-cabik badannya. Maka berlumuran darah, ya, darahnya tercecer ke sana kemari, sampai-sampai bayi ini pun kemudian bersimbah darah dari ular. Kemudian harimau ini setelah mengalahkan ular, dia melihat bayi petani ini kok basah, bersimbah darah. Kemudian dengan kasih sayang, dengan lembut dibersihkan, dijilati darahnya, dijilati. Ya. Pada saat itu petani pulang, ya. Petani sangat terkejut sekali, kok ada darah berceceran. Dia melihat mulut harimau kok juga itu bersimbah darah. Maka petani ini curiga, jangan-jangan harimau ini memangsa anaknya gitu ya. Oh ternyata dipelihara sejak kecil, setelah besar ternyata begini kelakuannya. Maka tanpa berpikir panjang, dengan kampak yang ada di tangannya, kemudian harimau ini dipukul kepalanya kuat-kuat sehingga pecah kepalanya. Harimau sempat melirik kepada petani, dia heran, kenapa? Saya yang bertarung mati-matian menyelamatkan anaknya, kok malah saya yang dibunuh. Nah, ini sebab apa?
si petani nggak sabar, ya, nggak lihat apa yang terjadi sebenarnya. Kalau saja petani sabar, ya, dia melihat keadaan sebenarnya tidak akan terjadi seperti ini. Dia nggak sabar. Ternyata di dekat bayi itu ada seekor ular besar yang kepalanya putus dan badannya robek-robek dan darah bercecer kemana-mana. Dan bayinya selamat sehat, tetapi sudah terlambat. Meraung-raung, ya, menangis meraung-raung, menyesali keadaan. Hewan peliharaannya harimau yang sangat dicintai, yang sangat disayang, sangat setia, yang hari-hari menolong dia, tewas, ya, kepalanya pecah oleh tangannya sendiri. Ya, ternyata malah dia yang menyelamatkan bayinya. Ya. Jadi inilah pelajaran. Itu pentingnya sifat sabar. Ya. Lihat, jangan kita buru-buru. Ini kisah yang sedih, ya. Ada lagi kisah yang gembira. Di suatu kerajaan ada seorang raja punya permaisuri, namanya permaisuri, sangat cantik sekali. Suatu ketika raja ini mengadakan perjalanan keluar kota. Dan raja juga punya seorang pembantu yang sangat setia dan kerjanya bagus, sempurna. Hari-hari dia membersihkan kamar raja. Maka seperti biasa pembantu ini membersihkan kamar raja, dibersihkan sebersih-bersihnya, dirapikan, diberi wewangian, luar biasa. Raja sedang keluar kota. Maka pembantu ini berpikir, saya bertahun-tahun membersihkan ruangan. Saya kepingin sekali, kayak apa sih rasanya tidur di tempat tidurnya raja. Sebentar tak tidur-tiduran aja kok, pingin merasakan empuknya kasur. Maka pembantu ini, ya, dia tidur-tiduran sebentar aja pakai selimutnya raja. Karena empuknya, karena wanginya, maka yang niatnya hanya tidur-tiduran, tertidur bablas tertidur. Nah, pada saat itu permaisuri datang masuk. Loh, raja sudah pulang, katanya sedang bepergian ke luar kota. Wah, kayaknya raja ini capek sekali. Maka permaisuri tidur di sebelah itu tadi yang dikira raja. Kemudian dia peluk orang itu. Wah, ini raja mungkin capek, tertidur pulas. Nah, pada saat itulah setelah pulang dari luar kota, raja pulang. Begitu masuk di kamar, dilihat permaisurinya berduaan memeluk seseorang. Raja murka, ya. Oh, begini ternyata permaisuri saya, ya. Jadi ini yang dilakukan ketika saya pergi. Oh, pantas, ya. Jadi rupanya dia senang saya pergi keluar kota. Maka raja mencabut pedang, diayunkan pedang, hendak menebas leher permaisuri dan hendak membunuh orang yang dipeluk oleh permaisuri. Tetapi untung Allah SWT membuat raja ini sabar. Oh, sebentar, sebelum saya hukum istri saya permaisuri, saya tak minta pendapat. Kemudian pedangnya disarungkan lagi, pelan-pelan raja keluar menemui Perdana Menteri. Wahai Perdana Menteri, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, permaisuri telah selingkuh dengan laki-laki lain. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Maka Perdana Menteri seorang yang sangat bijaksana. Untungnya orangnya bijak. Bukan, oh ya tebas saja. Bijak. Begini raja, jangan terburu-buru. Coba. Jadi caranya begini, bangunkan permaisuri pelan-pelan. Jangan sampai membangunkan laki-laki itu. Bangunkan permaisuri dulu. Nanti raja akan tahu apa yang terjadi sebenarnya. Betul, kemudian raja dengan lembut, dengan pelan-pelan dibangunkan. Wahai permaisuriku, dibangunkan. Begitu bangun, kaget sekali. Loh, Baginda, lalu siapa ini? Bukankah engkau bepergian? Saya kira ini Baginda, saya kira Baginda sudah pulang. Oh, kalau begitu kamu mengira itu saya? Iya. Oh, begitu, berarti kamu nggak salah. Kemudian dibangunkan itu, siapa ini laki-laki yang tidur di kamar saya. Begitu dibuka, ternyata pembantunya yang sangat setia itu. Kaget. Wah, mohon ampun Baginda, mohon ampun, saya hanya ingin tidur-tiduran. Saya bertahun-tahun merapikan, membersihkan, memberi wangi. Kok saya kepingin coba kayak apa sih rasanya. Ternyata saya kebablasan tidur, mohon ampun. Pembantu ini nggak ngerti kalau tadi di belakangnya itu ada permaisuri. Jadi akhirnya alhamdulillah karena kesabaran,
ya. Sekali lagi karena kesabaran maka selamat. Coba kalau raja tidak sabar seperti petani tadi, dipenggal semuanya, betapa ya kasihannya. Itu orang tidak bersalah, tidak tahu, kemudian mendapatkan seperti itu. Inilah pentingnya ya. Jadi penting sekali kita miliki sifat sabar, dan khususnya kita sabar cuma 60-70 tahun kok kita di dunia. Sabar sebentar sekali dibandingkan nanti kehidupan kita di alam akhirat. Ya Allah, tidak ada apa-apanya di dunia ini. Kesenangan di dunia ini tidak ada apa-apanya, di akhirat tidak ada apa-apanya. Seluruh kesenangan orang di dunia dijadikan satu. Orang yang punya villa, punya pulau, punya kekayaan harta macam-macam, punya istri cantik, dijadikan satu, semua kesenangan semuanya itu ibarat hanya satu tetes saja dengan kesenangan satu orang di alam akhirat. Tidak ada apa-apanya. Sebaliknya, kesusahan semua orang di alam dunia ini dijadikan satu kesusahannya, kesengsaraannya jadi hanya satu tetes saja dengan kesengsaraan satu orang di alam akhirat. Maka pentinglah kita bersabar. Kita bersabar hanya 60 tahun untuk apa? Menyempurnakan iman kita. Kita di dunia hanya itu saja kok, sempurnakan iman kita, sempurnakan amal kita. Kita kan diberi oleh SWT iman dan Islam. Sempurnakan iman kita. Udahlah, yakin hanya kepada Allah saja. Enggak usah yakin kepada yang selain Allah. Ya, jangan yakin kepada corona, jangan yakin kepada ini. Corona bisa menyebabkan penyakit, kata siapa? Ya. Corona bisa menyebabkan kematian, kata siapa? Ya. Allah tidak butuh corona kalau ingin menimbulkan penyakit. Allah tidak butuh corona kalau ingin mematikan seseorang. Ya. Corona itu tidak ada apa-apanya. Corona bergantung kepada Allah untuk menjadikan penyakit. Corona bergantung kepada Allah kalau ingin menjadikan seseorang mati. Ya. Jadi yakin hanya kepada Allah dan sempurnakan amalan. Maka ketika seorang hamba di dunia yang hanya sebentar saja, bersabar, sempurnakan iman kita, sempurnakan amal kita, maka nanti di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya Allah akan sempurnakan nafsunya. Lah itu ya. Di dunia kita ingin makan enak, wah senang dengan bakso, makan satu mangkuk enak sekali, tambah lagi sudah enggak enak baksonya, tambah lagi udah sakit ya. Tapi kalau di akhirat ada buah pisang makan, nikmat sekali, saking nikmatnya ngambil lagi, tambah nikmat, ngambil lagi, tambah nikmat, enggak selesai-selesai. Tahu-tahu kulitnya itu sudah seperti bukit ya, tidak kenyang ya. Kemudian keringat keluar yang sangat wangi sekali, dan ini akan mengundang bidadari-bidadari, kenikmatan yang luar biasa. Di akhirat akan disempurnakan nafsu kita ya. Maka insya Allah ya, bagaimana kita di dunia ini bersabar untuk menyempurnakan iman kita, menyempurnakan amal kita, terutama ketika dipanggil oleh SWT segera menghadap. Itu saja, kalau itu kita jaga, maka insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Jangan kita tunda-tunda, nanti, jangan ya, supaya kita selamat, bahagia, sejahtera, sukses di dunia dan di akhirat insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.